Saudara, kalau kita membuka ini ya, sebutan tabib untuk pribadi Kristus, ya ada beberapa sih, tapi saya pikir yang paling menonjol di sini ya, yang paling yang daripadanya dari ayat itu kita mengambil judul ini, yaitu di dalam Markus 2 ayat 17 ya. Bersama dengan itu ada paralelnya, yaitu di Matius 9 ayat 12 dan Lukas 5 ayat 31. Jadi ini kan Injil sinoptik ya, saya di dalam Injil sinoptik ini kita membaca cerita yang sama itu di sini dihadirkan 3 kali di dalam 3 perspektif, dan kita coba melihat di dalam 3 perspektif ini ya. Yesus sebagai tabib yang menyembuhkan. Saudara, kita tahu di dalam ini ya, di dalam kehidupan ini salah satu problemnya manusia itu, despite sudah maju sekali termasuk pada saat seperti sekarang, ini problem of sickness ya, not to mention juga problem of death lebih lagi ya. Tapi ini waktu kita bicara problem of sickness, problema tentang sakit penyakit selalu saja ada gitu ya. Nanti kita ketemu vaksinnya, kita ketemu obatnya, kita ketemu penangkalnya, nanti akan berkembang lagi penyakit yang baru lagi dan seterusnya, sehingga manusia akan terus bergumul dengan sakit penyakit ini. Waktu kita mengatakan atau kita ini memberikan judul mengapa Kristus ya, karena dia adalah tabib yang menyembuhkan. Dia hadir sebagai dokter, dia hadir sebagai physician yang dibutuhkan di dalam pergumulan kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak pernah bisa melepaskannya. Tapi kita mau lebih daripada ini ya, waktu kita memikirkan tentang sickness, karena Alkitab membicarakan sickness di dalam pengertian yang lebih limpah gitu daripada perspektif kita yang seringkali reduktif ya. Waktu kita bicara sickness, kita seringkali di dalam pandangan yang purely physical atau material gitu. Sementara di dalam Alkitab itu kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan. Dia bukan hanya menyembuhkan secara physically, tapi dia juga menyembuhkan spiritually. Maka di sini kita melihat perspektif daripada Markus, Matius, dan Lukas ya. Kita mau membaca bagian ini bukan cuma bicara tentang tabib di dalam arti tabib secara fisik, tapi juga di dalam kaitan dengan kerohanian kita, dan ini penting sekali. Kita membaca dari Markus ya. Markus kalau menurut para ahli perjanjian baru ini lumayan konsensus ya, pandangan minoritas sih selalu saja ada gitu, tapi cukup konsensus. Mereka mengatakan ya ini adalah Injil yang tertua ya, Injil yang tertua. Terus kemudian arguably Matius dan Lukas itu mengambil daripada Markus ya, bahan-bahan daripada Markus, mereka olah kembali. Tapi kita membaca Markus pasal yang kedua ya. Ini kita mulai dengan Injil yang paling tua. Jadi kalau sudah membaca di situ secara keseluruhan, kita 17 ya, 13 sampai 17. Saya baca aja ya, saya 13 sampai 17. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, apa yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini? Seperti kita tadi sudah katakan ya, kita nggak hanya membicarakan tentang penyakit fisik di sini ya, kita juga bicara tentang penyakit rohani. Ini bahkan di dalam Injil Markus pun ya, itu saudara melihat di sini itu pergerakan istilah yang dipakai untuk hal-hal yang sebetulnya itu di dalam physical realm, tapi Tuhan Yesus kemudian itu menggunakannya atau mengaitkannya dengan lincah untuk hal-hal yang ada di dalam spiritual realm ya. Seperti di dalam ayat yang terakhir ini ya, dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Dan kemudian dilanjutkan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Apa sih yang kita bisa pelajari dalam hal ini ya, tentang sakit penyakit termasuk juga kesehatan deh. Di sini malah kesehatan yang jadi negatif itu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Terus kemudian ini dikaitkan dengan orang yang merasa dirinya benar. Saudara, waktu kita merenungkan bagian ini ya, kesehatan itu bisa membawa orang di dalam satu sikap yang self-reliance, yang nggak bergantung pada Tuhan ya, yang merasa dirinya ya sehat, ya, dia sehat, padahal di dunia ini siapa sih yang betul-betul sehat? Ada pandangan ekstrim ya, memang kayaknya sih pandangan ekstrim. Di dalam dunia kedokteran orang mengatakan itu setelah bayi lahir itu sudah membawa benih yang akan mati sebetulnya ya. Wah, ini ekstrim sekali ya, bayi lagi lucu-lucunya kita sudah mempersiapkan dia ya untuk masuk ke dalam kematian gitu. Siapapun, memang orang lain-lain, ada yang umurnya panjang, ada umurnya pendek dan seterusnya gitu ya. Tapi pandangan ini mengatakan bayi itu begitu dia lahir itu sudah membawa benih kematian dan dia akan menuju kepada kematian. Ya ada benarnya pasti gitu ya. Tapi mungkin biasanya orang mengatakan baru umur 40 kali ya, orang ngomong sampai umur 40 sampai 40 gitu terus mulai decline gitu. Saya nggak tahu lah ini ya, saya nggak belajar kedokteran. Tapi katanya orang mulai umur 40, nah setelah itu mulai onderdilnya satu persatu rusak gitu ya. Poinnya adalah begini sih, di dalam dunia yang sudah jatuh ini ya, nggak ada orang yang imun terhadap sakit penyakit gitu. Bahkan orang yang merasa dirinya sehat pun sebetulnya di dalamnya mungkin ada penyakit tapi dia nggak menyadarinya. Gitu. Maka di sini kalau saudara membaca di dalam perkataan Kristus ya, itu ada kaitan di sini ya dengan sickness atau kesadaran bahwa seseorang itu sakit dengan kebergantungan kepada Tuhan. Sehat sebaliknya saya di sini ya, sehat selain dikaitkan dengan self-reliance, orang yang nggak bergantung kepada Tuhan, orang yang merasa dirinya itu cukup, tapi juga di sini dikaitkan dengan self-righteousness. Menarik ya saya, ini sudah dari perspektif awal dari Markus ya, kalau kita terima ini adalah Injil yang pertama, Injil yang paling tua. Waktu Yesus disebut sebagai tabib di sini ya, tabib ya, dia yang akan menyembuhkan. Itu asumsinya adalah manusia itu sadar bahwa dia adalah orang yang sakit. Karena kalau dia merasa dirinya nggak sakit, dia merasa dirinya itu sehat, ya sudah berarti Yesus itu bukan tabib gitu. Cuma orang sakit yang akan melihat dan mengenal Yesus sebagai tabib. Cuma orang yang berdosa yang akan melihat Yesus itu sebagai yang akan mengaruniakan kebenaran di dalam kehidupannya. Jadi saudara melihat di sini ya, sakit penyakit itu bisa dipakai di dalam tangan Tuhan ya untuk mendatangkan satu kebaikan di dalam kehidupan kita. Dalam pengertian apa? Ya ini, kita nggak menjadi orang yang self-reliance dan self-righteousness gitu. Kita bahkan bisa mengenali hal seperti ini juga di dalam pengalaman kehidupan kita ya, banyak orang waktu dia sakit dia mendekatkan diri kepada Tuhan, waktu dia sehat ya orang itu cenderung melupakan Tuhan. I think ini sesuatu yang klasik ya. Nah, orang percaya nggak seharusnya demikian, tapi kalau kita melihat dengan jujur, seringkali kehidupan kita kan memang seperti ini ya. Waktu seseorang itu sehat, waktu seseorang itu di dalam keadaan yang baik ya, hidupnya itu ada kecenderungan jadi self-righteous gitu. Waktu dia sakit, dia mendadak jadi reflektif, introspektif, meditatif ya, kontemplatif dan sebagainya. Mendadak semua orang di dalam keadaan sakit itu mendadak jadi philosopher and theologian, mendadak ya. Tapi kalau di dalam keadaan sehat terus jadi ya kehilangan aspek-aspek seperti itu. Jadi ultra pragmatik gitu ya, materialis dan seterusnya gitu. Maka waktu saudara merenungkan bagian ini ya, mengapa Kristus lalu dikatakan dia adalah tabib yang menyembuhkan, ini membawa kita kepada urusan ini ya, kita yang melihat diri kita ini sehat atau sakit gitu. Dan menurut perspektif Markus, orang yang sehat hati-hati karena dia bisa rentan dengan self-reliance ya.
Terus kemudian dia bisa rentan juga dengan self-righteousness, merasa dirinya itu benar. By the way, ini kita di dalam teologi reform kan, kita memang bicarakan tentang practical syllogism ya, kita membicarakan tentang tanda-tanda orang pilihan. Tapi nggak pernah diajarkan bahwa tanda orang pilihan sejati, dia adalah orang pilihan karena dia sehat gitu misalnya. Nggak pernah ada itu, nggak pernah ada pengajaran itu. Lalu bahwa orang yang sakit itulah tandanya daripada orang yang kurang diberkati Tuhan atau sepertinya bukan orang pilihan. Bahaya sekali kita mengembangkan teologi seperti ini ya, termasuk dengan diberkati secara material, kekayaan dan sebagainya. Yang paling bahaya itu adalah orang yang nggak sakit ya, orang yang sehat, lalu terus kemudian dia berpikir ini hidupnya pasti diperkenan oleh Tuhan. Bahaya sekali ya saya berpikir seperti ini. Sekali lagi ya saudara, orang yang di dalam keadaan sehat ya, let's say nggak kena COVID gitu, terus dia pikir oh dia lebih disertai oleh Tuhan gitu. Nah, Tuhan hidupnya lebih berkenan kepada dia. Bahaya sekali saya pikiran seperti ini gitu. Nah, apakah saudara melihat di sini bahwa Markus memang nggak salah ya dia mencatat ini. Orang waktu melihat dirinya sehat, dia bisa jadi pikir itu lebih righteous daripada yang lain. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus ya di dalam ayat yang ke-17 di sini. Orang-orang Farisi itu kesulitan. Mengapa Yesus makan dengan orang-orang berdosa? Maka di sini terus kemudian Yesus mengatakan kalimat, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Bukan orang sehat yang memerlukan Kristus, yang adalah tabib yang menyembuhkan itu, tetapi orang sakit. Yang kedua, saudara, kita membaca dari perspektif Matius ya. Kalau saudara membandingkan, again ini paralelnya, saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-9 ya. Saya pikir dalam hal ini kita nggak perlu membaca keseluruhan perikop, saudara bisa membacanya ya ayat 9 sampai 13 ya, ayat 9 sampai 13. Tapi saudara kalau melihat di sini kan masing-masing perspektif ada keunikannya ya. Yaitu Markus, Matius, dan Lukas. Ada yang berbeda ya, waktu di dalam catatan Matius, dan kita bersyukur berbeda. Kalau semuanya sama, ya untuk apa ada 4 Injil gitu ya, 1 aja cukup lah. Justru kita mendapati perbedaan-perbedaan ini, kita jangan panik ya, terus panik ya, mengalami attack ya. Ini bukan firman Tuhan, buktinya berbeda-beda. Justru harus berbeda-beda. Kalau nggak berbeda-beda, ya again redundant dong. So, ini apa Injil yang lain tuh untuk apa gitu. Maka saudara melihat di sini Matius yang most likely dia mengambil dari Markus ya, maksudnya ini cerita dasarnya, tapi ada penekanan yang berbeda kalau saudara melihat di sini di dalam perkataan Kristus ya. Saya terutama akan highlight sebagian ini, yaitu mulai dari ayat yang ke-12 ya, Matius pasal ke-9. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Nah, yang ini yang nggak ada pada Matius, yang nggak ada pada Markus ya, yang ada pada Matius. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, keunikannya apa saya ini ya? Matius ada sisipan yang di tengah ini ya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, mercy, dan bukan persembahan. Ini sangat khas Matius ya, itu mercy. Kalau saudara membaca Matius 23 ayat 23 yang kita juga beberapa kali sudah membahas ya, di situ ada 3 hal ya, the weightier matters of the law. Yang terpenting dalam hukum Taurat yang jangan diabaikan itu adalah keadilan atau justice, righteousness ya. Kemudian mercy, belas kasihan. Yang ketiga adalah iman atau kesetiaan ya, faith atau faithfulness. Nah, saudara melihat di sini di dalam profil teologi Matius itu ditekankan di sini ya bahwa Tuhan itu menghendaki belas kasihan. Diri orang-orang Farisi ini ya, yang mereka menjadi terganggu ya. Kok Yesus makan dengan orang-orang sakit seperti ini ya, orang-orang pesakitan. Kenapa Yesus makan dengan orang-orang seperti ini? Yang missing di dalam hal ini itu adalah apa saya? Ya ini belas kasihan. Kenapa orang nggak bisa berbelas kasihan? Karena dia sendiri juga nggak mengenal apa itu belas kasihan. Belas kasihan itu cuma untuk orang-orang gagal, cuma untuk orang-orang sakit, cuma untuk orang-orang yang berdosa.
Orang yang di dalam kehidupannya dia rasa dia ini selalu bisa, selalu mampu, bertalenta, bisa apapun yang dia mau kerjakan dia selalu bisa, nggak ada yang dia nggak bisa. Susah sekali dia mengerti belas kasihan gitu. Bagaimana dia bisa mengerti belas kasihan? Orang dia sendiri juga nggak merasa ada belas kasihan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka saudara melihat di sini ya ada kemiripan juga dengan Markus ya. Orang yang sehat ya. Sehat. Bukan nggak mungkin memang ya, seperti Lukas juga mengatakan, bukan nggak mungkin orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi humanly speaking ya, itu sulit ya, boleh dikatakan impossible, tapi nothing is impossible untuk Tuhan gitu kan ya. Di sini juga kita bisa mengatakan hal yang sama ya, maksudnya orang yang di dalam kehidupannya itu merasa dirinya itu sehat ya, itu sulit saya mengerti belas kasihan. Cuma orang yang sakit itu saya lebih kalau dia nggak sombong ya, kalau dia rendah hati tentunya gitu, kalau dia belajar lemah lembut di dalam keadaan seperti itu, dia lebih reseptif ya, dia lebih appreciative ya terhadap belas kasihan yang dia akan terima. Dan orang yang menerima belas kasihan itu di dalam kehidupan yang menjadi orang yang bisa berbelas kasihan. The fact bahwa orang-orang Farisi ini nggak bisa berbelas kasihan kepada tax collectors, itu berarti di dalam kehidupan mereka melihat kerohanian kesalehan mereka itu adalah sesuatu yang mereka achieve, gitu. Bukan sesuatu yang mereka dapat dari belas kasihan Tuhan. Mereka melihat kehidupan mereka, kerohanian mereka, spiritualitas mereka, itu adalah sesuatu yang mereka garap sendiri, something that they achieve gitu, dalam hal ini ya. Maka kategori belas kasihan ya sulit saya dimengerti gitu. Nah, orang yang nggak mengerti belas kasihan, yang nggak menerima belas kasihan, mana dia bisa berbelas kasihan kepada orang lain? Sudah ini sama seperti yang nggak mengerti cinta kasih Tuhan, ya sulit untuk mengasihi sesama dengan cinta kasihan dari Tuhan. Itu orang dia sendiri nggak pernah mengerti cinta kasih Tuhan itu apa dan bagaimana. Maka di sini sudah melihat dari perspektif Matius ya, apa sih kaitannya saya di sini ya? Ini profil yang sangat khusus ini ya. Bukan persembahan, tetapi mercy. I desire mercy, not sacrifice. Kaitannya saya dengan kesehatan ya, perhatikan ya kaitannya dengan kesehatan. Hati-hati saya kalau kita sehat, kalau terus kemudian karena di dalam perasaan kita yang kita merasa diri sehat, padahal kita sebetulnya juga adalah orang-orang yang ada penyakitnya gitu, tapi kita lebih berpikir kita sehat. Nah, akhirnya terus kemudian kita kehilangan belas kasihan ini. Kita hidup di dalam satu dunia yang kejam ya saya, di dalam dunia yang highly kompetitif, di dalam dunia yang orang itu berlomba-lomba untuk menang ya, lalu terus kemudian kalau ada orang jatuh, sakit dan sebagainya, ya sudahlah ini pesaing kurang satu gitu misalnya ya. Inilah dunia yang saudara dan saya itu hidup gitu. Tapi komunitas Kristen ya, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mesti mengerti apa artinya itu mercy. Banyak orang di dalam kehidupan ini ya, saya beragama itu jiwanya itu skizofrenik. Jadi seperti kayak ada diakoniannya, ya bisa terus kemudian seolah-olah menjalankan belas kasihan, menolong orang miskin, ya, atau mendirikan tempat beribadah dan sebagainya. Tapi di dalam bisnisnya saya nggak kenal belas kasihan. Di dalam kehidupan bisnis saya itu yang ada adalah orang lain yang dikorbankan. Lalu dia pikir dengan diakonia yang dia kerjakan, terus kemudian itu bisa menjadi kompensasi gitu ya, menyelesaikan guilty feeling-nya. Orang seperti itu nggak akan bebas daripada penghakiman Tuhan, saya tidak akan bebas gitu, karena Tuhan itu melihat sampai kepada kedalaman hati. Kita nggak bisa saya di dalam satu aspek kehidupan kita merciless, kita kejam, terus kemudian kita mengompensasinya. Tapi saya dengan keluarga lemah lembut loh. Tapi saya dengan gereja ini full of mercy gitu misalnya ya. Tuhan nggak akan melihat seperti itu saya. Ini the weightier matters of the law ini ya. Tuhan menghendakinya di dalam keseluruhan kehidupan kita gitu. Mercy termasuk ujian mercy itu paling di mana sih saya yang kita seringkali gagal ya. Ya ini saya kepada orang-orang yang katakanlah dianggap kaum yang lemah itu ya, yang mungkin kita nggak ada perlunya dengan mereka gitu. Tapi kita bisa
tetap merciful terhadap mereka ya, bukan orang yang kepadanya kita berutang budi, bukan gitu. Tapi orang yang ya mungkin nggak akan pernah bisa balas ya seumur hidup ya, nggak pernah bisa balas kebaikan kita gitu. Apa urusannya sini ya orang-orang Farisi tentang tax collectors ini ya? Kenapa orang Farisi mesti berbelas kasihan kepada tax collectors? Tapi Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Yesus nggak memerlukan mereka. Yesus bukan ada perlunya dengan tax collectors ini ya. Dia bukan mau diurusin pajak kayak gitu setelah dia berbelas kasihan kepada mereka. Tidak. Yesus sincerely berbelas kasihan kepada mereka. Nah ini sudah kekristenan itu adalah kepercayaan belas kasihan ya. Kalau kita nggak mengerti bagian ini, kita nggak mengenal Tuhan kita sebetulnya. Dan bagian ini sudah dikaitkan dengan urusan sehat dan sakit ya, sehat dan sakit. Memang nggak ada sudah di dalam Alkitab dikatakan berbahagialah mereka yang sakit. Nggak ada sih memang. Yang ada kan berbahagialah mereka yang miskin itu ada gitu. Berbahagialah mereka yang berduka cita ya. Berbahagialah mereka yang sakit itu nggak ada ya. Memang betul nggak ada gitu. Tapi hati-hati sudah dengan bahaya merasa diri sehat ya. Karena kita bisa nggak mengerti apa itu artinya belas kasihan. Ini kalau menurut perspektif Matius ya. Satu lagi dari perspektif Lukas ya, apa yang kita bisa pelajari yaitu dari Lukas pasal 5, 27 sampai 32 ya. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-27 sampai yang ke-32. Saya membaca again kalimat Yesus yang terakhir saja yaitu di ayat 31 dan 32 ya. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sama ya ini ya, Markus, Matius, Lukas sama. Lalu kemudian 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah ini khas Lukas yang terakhir ini ya. I have come to call not the righteous but sinners to repentance, supaya mereka bertobat. Yesus memanggil orang yang sakit ini ya, orang yang berdosa ini dipanggil kepada pertobatan. Ya, saudara melihat di sini khas ya ini ya, ini bicara profil teologi Lukas ya, sangat menekankan pertobatan. Sudah dari khotbahnya Yohanes Pembaptis ya, kalau saudara membaca di situ kan, bertobatlah ya, itu berita daripada Yohanes Pembaptis itu adalah tentang pertobatan. Demikian juga Yesus juga menyerukan pertobatan. Dan di sini juga Lukas kembali mencatat ya, ini orang berdosa, orang sakit itu dipanggil untuk mengalami kesembuhan ya, kesembuhan di dalam jiwanya, pertobatan. Bukan hanya sekedar diterima, sudah diterima terus kemudian nggak ada transformasi, tapi ini bicara tentang pertobatan yang real ya. Saya lupa ya, ada satu teolog mengatakan, nggak salah Tim Keller ya mungkin ya, dia bilang kalimat seperti ini. Kita seringkali salah pakai istilah ini ya Pak, itu Tuhan mengasihi saya just as I am gitu ya, just as I am. Tuhan itu mengasihi saya sebagaimana saya adanya begitu ya. Oke lah, saya memang kita mengerti maksudnya kalimat itu apa gitu ya, ada certain kebenarannya. Tapi again kalau nggak salah Keller ya atau siapa ini teolog itu mengatakan, pengkhotbah itu mengatakan, ini sebetulnya kalimat yang rada keliru gitu. Sebetulnya bukan just as I am, tapi despite ya, despite. Meskipun keadaan saya itu berdosa. Maksudnya apa sih? Apa sih bedanya gitu ya? Kenapa jadi berbeda dengan kalimat despite atau meskipun? Maksudnya Tuhan memang menerima kita di dalam keadaan seperti itu betul ya. Tapi dia tidak menghendaki kita untuk terus-menerus berada di dalam keadaan seperti itu namanya meskipun gitu. Ya kalau kita punya anak ya mungkin dia lagi main itu apa, terus kotor sekali gitu ya, kotor dia main apa, terus kemudian masuk ke rumah bau luar biasa dan sebagainya. Kita mengatakan ya meskipun kamu bau ya, itu jorok seperti ini ya, saya tetap bisa peluk kamu, kita orang tuanya gitu. Tapi kita setelah itu mandiin dia dong pasti ya. Kita nggak bisa bilang just as you are gitu ya. Kamu bau seperti ini, ada banyak tai di sekeliling badanmu, gak apa-apa, just as you are, saya terima. Kamu nanti tidur kayak begitu di sebelah saya juga gak apa-apa juga. Kayaknya enggak sih, saya bukan begitu.
Jadi kita menerima mengasihi dia despite keadaan seperti itu karena apa sih? Karena kita tahu kita memastikan kita akan mengubah dia gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan repentance ya, repentance. Dan kalau sudah membaca di dalam Injil Lukas, saudara akan mendapati di situ ya, pertobatan Sakius misalnya ya. Selalu ada efek konkret ya. Apa artinya repentance itu? Sakius setelah dia bertobat ya, ada dampak sudah di dalam repentance, dan ini bicara tentang deeds ya, yang sangat konkret ya, bukan cuma repentance di dalam hati gitu ya, hanya saya dan Tuhan yang tahu, tapi semuanya nggak ada yang tahu gitu, itu kayak bukan ajarannya Alkitab, saya bukan. Gitu. Saya kemarin baru membahas ini saya di dalam khotbah di Kelapa Gading ya, nih khotbah minggu kita khotbah tentang Yohanes ya, di situ bicara tentang kebenaran itu juga nyata ya, ternyata benar. Firman itu ternyata benar juga di dalam kita ya. Itu bahasa aslinya pakai aletes. Bisa diterjemahkan kalau menurut Colin Kruse, truly express, ya, truly express. Benar-benar dinyatakan gitu. Nggak semua orang itu temperamennya ekspresif lah ya. Orang oke lah, orang temperamennya memang lain-lain gitu. Ada yang romantis, ada yang kelewat romantis, ada yang kayaknya kok agak sedikit apa ya ini ya, kurang ekspresif gitu misalnya ya, atau ekspresinya selalu terlambat gitu. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, yang disebut kasih itu selalu ada ekspresinya. Kita nggak bicara aliran ekspresionisme, tidak. Tapi kita bicara, maaf, kita bicara kasih itu selalu terekspresikan di dalam kehidupan ini. Ada tindakan konkret ya kalau orang mengasihi, karena yang di dalam itu terpancar keluar. Kalau nggak terpancar keluar, jangan-jangan nggak pernah ada yang di dalam. Maka saudara melihat di sini ya, profil daripada teologi Lukas, waktu dia membicarakan tentang sakit ya, sakit penyakit. Yesus itu adalah tabib yang menyembuhkan. Artinya apa sih? Orang yang sakit itu disembuhkan. Orang yang adalah berdosa itu dikuduskan ya, dijadikan orang benar, bukan cuma di-declare righteous, tapi juga di-made righteous. Sekali lagi ya, saya, bukan cuma di-declare, diumumkan righteous ya, forensic doctrine of justification, tapi juga di-made, dijadikan benar. Ini narasi sanctification, narasi pengudusan. Dan Lukas khususnya saya sangat menekankan bagian ini ya. I have come to call not the righteous but sinners to repentance. Jadi Tuhan bukan menyembuhkan apa ya, Tuhan ya namanya menyembuhkan pasti bukan status quo ya. Maksudnya Tuhan bukan menerima orang-orang sakit, orang berdosa, tapi dia menyembuhkan. Dia membenarkan, dia membuat seseorang yang berdosa itu menjadi benar. Sekali lagi, lihatlah kehidupan orang-orang yang dicatat pertobatan ya di dalam Lukas itu ada perubahan yang nyata sudah di dalam kehidupan mereka. Ini bukan cuma di-declared righteous saja gitu ya, tapi benar-benar di-made righteous, itu jelas di dalam Lukas ya. Nah, saudara kalau menyelidiki lebih jauh kan, misalnya whereas Paulus kalau bicara dia banyak menggunakan sin di dalam pengertian ini ya. Sin itu sebagai satu power itu biasanya singular ya. Tapi Lukas itu waktu membicarakan sin, dia pakai itu plural, seringkali itu plural ya, sins. Maksudnya apa sih? Bagi Lukas, sins itu adalah dosa-dosa yang konkret ya, itu dosa-dosa yang ini bukan bicara dari perspektif Paulus, the power of sin gitu ya, satu kuasa yang yang manusia itu nggak bisa melepaskan diri daripadanya gitu. Tapi Lukas waktu membicarakan tentang sins, dia bicara tentang dosa-dosa konkret, dan karena itu saya pertobatan itu juga bicara perbuatan-perbuatan baik yang konkret juga. Saudara mengerti ya keindahan daripada profil ini. Nah ini sekali lagi dikaitkan dengan pengenalan akan Kristus sebagai physician, sebagai tabib. Dia adalah tabib yang menyembuhkan. Dia menyembuhkan, maka dia mengubah kita dari orang yang sakit menjadi orang yang bukan cuma secara status sembuh. Nah, anyway, status sembuh itu agak susah ya dipikirkan gitu ya. Kalau status benar kita mengerti lah artinya apa. Status sembuh itu maksudnya apa? Karena itu ini juga menjadi satu metafor yang menarik ya. Sembuh itu nggak bisa cuma secara status ya. Sembuh itu memang harus dibuat sembuh gitu dalam hal ini ya.
Demikian juga Lukas akan menekankan ini ya, itu the sinners, itu waktu dia dipanggil kepada pertobatan, dan pertobatan yang nyata, pertobatan yang konkret ya. Jadi memang betul ya, kita ini diterima bukan just as I am saja, tapi despite keadaan kita ya, despite keadaan kita seperti itu, Tuhan menerima kita dan Dia akan mengubahkan kita. Nah, so ini adalah apa ya, 3 perspektif dari Markus, dari Matius, dari Lukas. Kalau sudah melihat di situ ada masing-masing ada keindahannya. Dasarnya memang adalah Markus dalam hal ini ya. Again, kalau boleh sedikit disimpulkan, hati-hati dengan health, ada bahaya self-reliance, self-righteousness. Lalu terus kemudian Matius menambahkan ya, Tuhan itu menghendaki mercy, belas kasihan. Dan kemudian Lukas menambahkan pentingnya repentance atau pertobatan. Sebagaimana sih kita ini ya Pak menghadapi sickness ini, karena di dalam kehidupan kita ya ini apa ya, di satu sisi ada model teologi yang ya, karena Yesus itu adalah tabib yang menyembuhkan, maka semua sakit itu kita bisa doakan di dalam nama Yesus harusnya sembuh gitu ya. Ini satu sisi. Di sisi yang lain seperti kayak ada kelompok yang takut-takut meminta kesembuhan bagi apa ya, meminta kesembuhan seseorang gitu ya, mungkin atas nama kedaulatan Tuhan atau apa, dan doanya itu sangat hati-hati gitu ya, super hati-hati gitu, seperti kayak mesti theological correct. Tuhan ya, kalau Engkau menghendaki orang ini sembuh ya biarlah dia sembuh, kalau Tuhan nggak menghendaki ya biarlah dia yang nggak sembuh juga nggak apa-apa, karena itu pasti ada maksud baik Tuhan gitu. Karena ini doa kayak begini ini sebetulnya karena kita itu betul-betul mengenal Tuhan berdaulat, atau karena kita takut ntar kita sudah minta sembuh ternyata nggak sembuh, pamor saya rusak gitu. Yang mana sih sebetulnya ini saya pikir kita mesti jujur ya dalam hal ini. Doa yang seperti itu betul-betul karena kita tuh memang menghargai kedaulatan Tuhan, kita tahu dia berdaulat, atau kita ini mempertaruhkan muka kita gitu ya. Kalau pendeta sudah minta Tuhan menyembuhkan, ternyata nggak sembuh, waduh bisa kacau ini ya, apa pelayanan saya berikutnya gitu. Kalau kayak begini sebetulnya ini bukan tentang kedaulatan Tuhan ya, ini tentang muka saudara dan saya gitu. Jadi sebetulnya bagaimana sih saya berdoa sama orang sakit gitu ya. Kalau kita melihat Paulus ya, dia ya memang ini nggak tentu penyakit ya, itu apa, akan ada perdebatan juga ya, itu duri yang di dalam daging itu apa. Tapi let's say ini satu permohonan lah ya. Paulus itu minta ya, dicatat dia minta duri itu diambil daripadanya. Saudara nggak melihat di situ ya kalimat seperti kayak Tuhan jika Engkau menghendaki duri ini diambil ya boleh diambil. Tetapi jika Tuhan tidak menghendaki ya nggak apa-apa juga karena Engkau ada. Enggak, Paulus nggak bicara begitu loh. Paulus dicatat di situ dia menulis bahwa dia minta bahwa duri itu diambil daripadanya. Ini berarti apa sih? Ada relasi antara bapak dan anak. Bapak dan anak itu dekat dalam relasi seperti itu. Dia boleh minta. Kalau ternyata permintaannya itu nggak sesuai dengan bijaksana bapaknya, ya nggak apa-apa, nanti Tuhan akan mengoreksi dia kan. Tapi ada keberanian saya untuk minta. Ini saya pikir sesuatu yang perlu kita hayati dengan benar ya. Termasuk waktu saudara membaca di dalam Alkitab itu, Paulus itu minta dalam hal ini. Tapi waktu Tuhan menjawab berbeda. Nah dia submit. Nah ini ini adalah iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu bukan belum apa-apa sudah nggak berani minta. Itu bukan iman yang dewasa. Itu iman model theologically correct kayak begitu ya. Seperti kayak nggak ada keintiman antara bapak dan anak. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, dia berani minta dan juga berani menerima jawaban Tuhan. Berani berserah juga setelah itu. Setelah Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Nah Paulus menerima saya. Nah ini iman yang dewasa. Jadi ini ya saya, kita jangan jatuh kepada dua macam ekstrim ini. Satu ekstrim itu mintanya maksa gitu ya. Seperti kayak kalau kita bicara tentang sakit penyakit, Tuhan pasti harus sembuhkan gitu. Harus sembuhkan ya. Karena dia adalah tabib yang menyembuhkan, maka harus sembuh gitu misalnya. Ini persoalan. Sisi lainnya model ya, timid, takut-takut, super hati-hati dan sebagainya. Ini juga kayaknya bukan di Alkitab saya. Bukan seperti itu. By the way, saya kalau kita melihat sickness itu bisa mengingatkan kita kepada ini ya, original patient yang pada mulanya itu tidak demikian. Masih ada certain greget saya kalau boleh pakai istilah ini ya, di dalam kita menghadapi sakit penyakit.
Kita nggak bisa fatalis dengan sakit penyakit gitu, karena ini bukan di dalam original creation, bukan seperti ini. Coba saudara renungkan kembali ya, waktu Yesus menghadapi kematiannya Lazarus. Ya itu bahasa Indonesia pakai istilah ya, sebetulnya tepat juga ya terjemahan ini. Yesus itu hatinya maskul ya, maskul. Maskul itu bukan hanya sedih ya, tapi juga ada certain kemarahan ya. Dia ada kemarahan. Kemarahannya pasti bukan kemarahan pada Lazarus, kenapa lu kok nggak jaga kesehatan sampai mati kayak begini, atau kepada Maria dan Marta, kok lu nggak pikir saudara lu sampai bisa mati begini. Bukan itu sih. Kemarahannya Yesus itu apa sih? Ini loh, kemarahan dosa ya, setelah masuk di dalam kehidupan manusia itu merusak dengan demikian sampai akhirnya manusia harus mengalami kematian. Ya, Yesus marah saya. Pada mulanya tidak demikian. Nah, waktu kita menghadapi sakit penyakit ya, meskipun ini berbeda dengan kematian ya, memang berbeda. Tapi kita ingat gak ya dengan ciptaan Tuhan yang indah ya, pada mulanya itu tidak demikian. Tapi karena dosa masuk dan bersamaan dengan dosa itu masuklah juga sakit penyakit. Saya bukan mengajarkan orang itu sakit karena dosanya dia ya. Kita bicara pengertian dalam pengertian kosmik di sini, saya. Sakit penyakit itu memang masuk ke dalam dunia ini karena dosa, itu betul, saya. Bersamaan dengan dosa, sakit penyakit dan kematian itu masuk. Kita ada perspektif ini, saya, waktu kita melihat sakit penyakit gitu. Ada nggak, saya, perspektif ini? Atau kita cuma melihat dari perspektif ya kedaulatan Tuhan? Ya boleh juga sih kedaulatan. Memang Tuhan selalu berdaulat termasuk terhadap sakit penyakit kita. Tapi nggak ada greget seperti, nggak ada maskul seperti maskulnya Yesus. Nggak ada soal bagian ini. Seperti kayak dianggap, ya sudahlah di dalam dunia, siapa yang nggak sakit gitu. Di dunia ya orang mesti mati. Ya satu persatu juga akhirnya mati juga. Itu bukan sikapnya Yesus ya. Waktu melihat kematian Lazarus, bukan itu. Yesus maskul ya hatinya. Yesus melihat ini sebagai bukan sesuatu yang, ya sudah lah, memang dunia sudah jatuh dalam dosa, ya normal lah ya begini. Normal lah kamu sakit. Gitu. Memang siapa yang nggak pernah sakit? Bukan itu, saya bukan. Tetapi dia ada kemaskulan itu ya di dalam hatinya ya, susah diterjemahkan ya. Sedih dan marah ya, kejengkelan itu, saya greget ini mungkin istilah yang paling tepat ya. Mungkin nggak ada ya di kamus besar bahasa Indonesia, tapi ini istilah yang baik ya, greget gitu ya, greget. Sudah ada greget nggak waktu melihat penyakit itu? Bukan cuma penyakitmu, tapi penyakitnya orang lain juga. Apa sih yang menjadi persoalan di dalam sakit penyakit? Ya, selain memang sakit itu, illness, disease, and sickness itu ya memang menghadirkan pain ya. Dan pain itu bukan sesuatu yang enak untuk dinikmati, itu satu hal ya. Tapi sickness itu sebetulnya persoalannya more than that ya, more than that. Sickness itu bahayanya itu mungkin bukan cuma pada pain-nya saja gitu. Despite certain penyakit memang luar biasa painful ya, betul gitu. Tapi sickness itu yang paling menghancurkan itu adalah merusak relasi. Orang yang sakit itu relasinya itu jadi reduktif. Coba saudara lihat orang-orang di rumah sakit itu. Mereka bicara kepada siapa? Coba saudara lihat orang-orang di ICU apalagi gitu ya, yang koma dan sebagainya. Bukan saja mereka nggak bisa, kita pun juga nggak bisa relasi sama mereka. Gitu. Nggak ada relasi di situ. Kita juga nggak bisa ajak dia bicara. Dia juga nggak bisa bicara kepada kita. Ya. Itu salah satu apa ya, bagi saya pribadi lah, etis ya, itu yang selalu menimbulkan kesedihan ya. Waktu kita berkunjung ke tempat orang sakit yang terus kemudian itu dari keluarganya atau apa gitu ya, dia itu mengekspresikan cinta kasih. Tapi dia sendiri dalam keadaan seperti itu, dia sebetulnya ya, dia juga mau mengekspresikan cinta kasih, tapi dia nggak bisa, karena dia nggak bisa gerak ya. Dia maunya mungkin ya, mau peluk kembali gitu anggota keluarga, tapi dia nggak bisa melakukan itu, dan dia cuma bisa apa, saya? Dia cuma bisa keluar air mata. Waduh, itu pemandangan luar biasa sedih, saya. Luar biasa sedih ya. Karena relasi kasih itu jadi terhambat ya ekspresinya di situ. Cuma bisa asimetri seperti itu ya. Padahal yang sakit itu bukan nggak mau mengasihi, dia juga masih mengasihi. Tapi dia helpless ya, dia nggak bisa mengekspresikan cinta kasih itu ya. Dia cuma bisa keluar air mata. Dan sudah pernah menyaksikan kan ya gambaran orang yang sakit seperti ini. Nah ini saya, jadi bukan cuma urusan pain saya. Ya pain itu one thing ya. Sakit, penyakit dan
pain itu one thing lah. Saya nggak mau mengatakan ini nothing, ini something. Apalagi kalau painnya itu parah sekali ya. Memang ini bukan sesuatu yang kita bisa bilang apa sih itu ya, bukan gitu. Tetapi saudara coba perhatikan ya aspek yang lain, yaitu reduksi relasi itu. Ini menakutkan di dalam sakit penyakit. Dan karena itu kita mesti bergumul melawan sakit penyakit. Yesus adalah tabib yang menyembuhkan. Saudara baca di dalam cerita Injil ya. Setelah orang setelah orang lumpuh disembuhkan ya. Setelah orang kusta ditahirkan. Setelah orang yang bongkok itu ya, yang bungkuk itu ditegakkan. Saudara membaca setelah itu ceritanya berikutnya apa gitu. Selalu ada kaitannya dengan relasi, termasuk juga relasi dengan Tuhan. Relasi dia beribadah kepada Tuhan. Orang yang bongkok misalnya ya, saya sudah pernah khotbahkan ini ya di Injil Lukas. Orang yang bongkok itu nggak bisa melihat yang nggak ada horizonnya. Namanya orang bongkok itu begini gitu kan ya. Yang dilihat itu cuma dirinya sendiri. Tapi waktu dia ditegakkan, dia bisa melihat ada orang lain, ada sesama yang dia bisa kasih, dan ada Tuhan ya, yang dia bisa beribadah kepadanya. Yesus di dalam kitab Injil, waktu dia menyembuhkan, dia bukan cuma menyembuhkan physically, tapi dia juga menyembuhkan spiritually dalam hal ini ya. Menyembuhkan kerohanian, menyembuhkan secara utuh ya. Bukan cuma dari perspektif fisikal saja gitu. Kalau dari fisikal saja, terus kemudian orang itu ya balik lagi dalam keadaan yang sama. Nah ini ya sudah yang kita, dan pandemi banyak orang reflektif, introspektif, kontemplatif, meditatif dan sebagainya. Ya banyak orang di dalam keadaan seperti ini kan ya, mulai merenung gitu. Lama-lama mungkin bisa jadi biasa loh saya. Ya sudah, ini sudah berbulan-bulan. Ngapain saya gini terus kayak orang gendeng lama-lama gitu ya. Bahaya ya saya, bahaya gitu. Saudara waktu pertama kali sakit gitu ya, wah mungkin shock gitu, terus kita langsung berseru kepada Tuhan. Tapi terus ternyata itu ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, masuk bulan ke-7, ke-8, dan saudara masih juga lama-lama bisa menyesuaikan diri loh. Menyesuaikan diri dalam pengertian apa? Ya sudah, saya terima saja gitu kan ya. Dan ya nggak usah lah sampai dramatis, introspektif gimana gitu ya. Sudah emang hidup itu begini. Saya rada khawatir ini ya Pak, COVID ya, waktu Tuhan pulihkan. Kita semua mengharapkan pemulihan by the way gitu ya. Waktu Tuhan pulihkan seperti kayak orang, jangankan waktu dipulihkan, mungkin belum pulih pun sekarang orang sudah merasa sudah biasa gitu. Biasa di dalam pengertian negatif maksud saya. Sudah nggak ada apa sih bicara tentang murka Tuhan, bicara tentang penghakiman Tuhan, apalah ya, ini just simply natural happening, sudah begitu saja gitu ya, yang kita mesti hadapi bersama-sama. Toh kehidupan juga masih bisa bergulir. Akhirnya kita jadi membiasakan diri dengan keadaan seperti ini ya. Nah ini ini jadi pembentukannya itu seperti kayak gagal lagi gitu ya. Ada orang waktu dia sakit seperti kayak bertobat, seperti kayak mendekatkan diri kepada Tuhan, begitu sembuh dalam keadaan yang baik, balik lagi di dalam kehidupan yang dulu balik lagi ya. Seperti kayak periode waktu dia sakit itu sama sekali nggak mengajar dia apa-apa. Padahal waktu dia sakit dia seperti kayak merenung ya, terus kemudian merenungkan firman Tuhan dan sebagainya, sepertinya gitu. Tapi setelah balik lagi gitu, disembuhkan daripada sakit penyakitnya, setelah dia bebas dan seterusnya, balik lagi di dalam kehidupan yang dulu lagi ya. Kita mesti berhati-hati ya terhadap kecenderungan yang tidak tahu diri seperti ini ya. Kita mesti berhati-hati, kita mesti menjaga sikap hati kita di hadapan Tuhan. Terakhir karena kita mengatakan di sini Tuhan itu jadi di satu sisi tadi kita mengatakan kita mesti berperang melawan sakit penyakit ya. Jangan fatalis gitu ya. Jangan fatalis kelihatan seperti self-surrender padahal nggak mengerti theology of creation gitu. Nggak ada kemaskulan di dalam hati seperti Yesus ya. Jadi ini kita sudah bahas ya. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain kalau kita melihat memang betul juga waktu kita mengatakan karena Tuhan itu memang mau menyembuhkan bukan hanya dimensi fisik tapi terutama dimensi spiritual. Maka kita melihat di dalam maha bijaksananya yang tidak terselami, di dalam kedaulatannya kita
seringkali nggak bisa memahami. Ya. Tuhan juga bahkan bisa pakai sakit penyakit fisik untuk menyembuhkan kita secara spiritual. Sekali lagi, saudara, di dalam hikmatnya yang tidak terselami itu, di dalam kedaulatannya yang kita nggak bisa memahami sepenuhnya, Tuhan bisa pakai physical illness, ya, disease, untuk menyembuhkan kita secara spiritual. Ini mungkin, saudara. Dan saudara nggak usah bingung dengan hal ini, ya, karena ya ini ada di dalam bijaksana Tuhan yang nggak tentu kita mengerti secara sepenuhnya. By the way, saudara, kalau sudah membaca di dalam kitab Ayub, ya, itu Tuhan juga yang mengizinkan ini kan, ya, apa itu, setan untuk mencobai Ayub, dan akhirnya di dalam kehidupan sakit penyakit keterhilangan yang seperti itu gitu, ya. Tapi pada akhirnya Ayub itu dipulihkan, ya. Dipulihkannya itu di dalam pengertian apa, saudara? Kalau sudah membaca di dalam kitab Ayub, yaitu dia belajar bagaimana di dalam penderitaan itu tidak menjadikan dirinya itu pusat. Sekali lagi, saudara, pemulihannya itu bukan terutama karena dia dikembalikan beberapa kali lipat gitu, ya. Bukan itu, saudara, utamanya. Itu cuma dessert lah, saudara, bagian itu, ya. Tapi main course-nya itu adalah terutama karena Ayub itu sekarang dia bisa melihat Tuhan bukan cuma dari kata orang, tapi dia sekarang mengenal Tuhan secara pribadi, dan bahwa dia disembuhkan, ya. Dia yang tadinya melihat dirinya itu cenderung menjadi pusat di dalam penderitaan sakit penyakitnya, dia melihat sebetulnya yang pusat itu adalah Tuhan, dan dia itu cuma satu titik kecil saja di dalam alam semesta. Tuhan itu adalah pusat daripada alam semesta, bukan orang yang menderita. Nah, itu dia di situ dia disembuhkan, ya. Tapi saudara, dia disembuhkan juga melalui apa? Melalui sakit penyakit. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan satu kutipan daripada Johannes Calvin, ya. Dan ini kutipan bagaimana Tuhan juga bisa memakai disease untuk menyembuhkan kita. Dalam bahasa Inggris saya kutipannya seperti ini. For we are not all equally afflicted with the same disease or all in need of the same severe cure. This is the reason why we see different persons disciplined with different crosses. The heavenly physician, ya, ini tabib surgawi ini, ya, takes care of the well-being of all his patients. He gives some a milder medicine and purifies others by more shocking treatments. But he omits no one, for the whole world, without exception, is ill. Lalu kemudian dia mencantumkan Ulangan 32 ayat 15. Ya. Jadi sudah melihat di sini, ya, di dalam perspektif Calvin, Tuhan itu bisa pakai disease ini, ya, ini sebagai bentuk disiplin, ya. Salib, ya, yang harus dipikul gitu. Dan tabib kita yang maha bijaksana itu, ya, our heavenly physician, itu dia itu betul-betul peduli, dia memelihara, dia mencintai, ya, pasien-pasiennya gitu. Kita semua ini kan sakit, tapi sebagian orang itu dikasih obat yang mild, ya. Sebagian itu disucikan, dibersihkan, dimurnikan, ya, dengan pengobatan yang lebih mengagetkan, gitu. More shocking treatments. Tapi semuanya itu nggak ada yang dilewati itu, karena Tuhan mengasihi kita. Nah, ini yang menarik di sini adalah medicine ini apa, saudara? Dengan apa Tuhan purifies, ya? Kalau sudah baca dalam konteksnya, Tuhan bisa menggunakan justru salah satu medicine-nya itu adalah sakit penyakit gitu. Sakit penyakit fisik itu bisa menjadi medicine untuk kita, ya, yang percaya kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk justru menyembuhkan kita. Nah, maka saudara melihat di sini, ya, ada relativisasi dari physical disease itu, ya, direlativisasi di sini, ya. Karena apa? Ya, karena Tuhan mau mengejar kesembuhan kita itu secara utuh, bukan cuma physical disease saja gitu, tapi secara utuh, ya, spiritually kita itu healed. Nah, harap Tuhan menolong kita, ya, memberikan kepada kita iman, pengharapan, dan juga cinta kasih,
entah kita sehat, entah kita sakit ya. Di dalam perspektif yang tadi kita sudah bahas, waktu kita sehat, jangan kita jadi self-reliance, righteousness, jangan merciless, jangan nggak ada repentance gitu ya. Tapi waktu kita sakit ya, di satu sisi kita mesti ada kemaskulan, termasuk waktu melihat penyakitnya orang lain, ada kemaskulan seperti kemaskulan hati Yesus. Nah, kita juga seperti di sini dikatakan ya, Tuhan bisa menggunakannya di dalam bijaksananya. Kita belajar untuk sabar ya. Bagaimana Tuhan mengejar kesembuhan rohani kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.